Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil buyu'i wa abbaraha minal amilati kaqiradin wa syirkatin. Wal buyu'u jam'u bai'in. Lafaz buyu' itu adalah jamak dari lafaz bai'. Wal bai'u lughatan muqabilatu syai'in bi syai'in. Dan bai' itu secara bahasa ialah saling menerima sesuatu dengan sesuatu yang lain, barter, sistem barter. Fadakhala ma la yasabimalin ka khamrin. Maka kalau kita bilang barter secara umum, maka jual beli itu boleh juga pakai khamr. Ini secara umum. Wa amma syar'an, adapun definisi jual beli secara syariat, fa ahsana ma qila fi ta'rifihi innahu tamliku 'ainin maliyatin bi mu'awadatin bi idnin syar'iyyin. Adapun ta'rif atau pengertian jual beli menurut syariat itu adalah memberikan milik sesuatu yang berharga dengan barang gantian yang diizinkan oleh syariat. Jadi ada barter, memberikan milik, memberikan kepemilikan suatu barang yang berharga dengan menerima barang gantian dengan izin yang dengan syarat diizinkan oleh syariat. Au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'didi bi thamanin maliyin. Atau memberikan kepemilikan manfaat yang mubah, yang manfaatnya ini terus-terusan dengan dihargai. Fa kharaja bi muawadil al-qirab. Maka dikecualikan, maka orang yang meminjam itu tidak bisa dinamakan jual beli. Saya pinjamkan kamu 1.000, nanti kamu ganti 1.000. Kenapa? Karena pinjam meminjam itu saling memberikan itu tidak pada waktu akad. Saya pinjamkan sekarang, kamu ganti besok atau kamu ganti minggu depan. Kalau yang dinamakan jual beli, si penjual langsung memberikan barang, si pembeli langsung memberikan harga, diberikan pada waktu itu. Maka ketika ta'rif daripada jual beli itu harus memberikan alat ganti, harus memberikan sesuatu untuk mengganti kepemilikan yang dimiliki oleh pembeli, maka jual beli tidak termasuk dalam maka hutang piutang, orang yang berhutang tidak termasuk di dalam akad jual beli. Wa bi idzin syar'iyyin ar-riba, dan yang dikecualikan juga dengan lafaz izin syar'i itu apa? Riba. Maka riba itu hati-hati. Jadi misalnya gini, riba, saya jual uang saya Rp1.000 kepada kamu, nanti kamu bayar 1.500. Ini seakan-akan jual beli. Kan sama saja Pak, kamu jual rokok, kamu beli rokok modalnya 10.000. Kamu jual kepada saya 15.000. Kan sama aja dengan saya kasih dia uang 10.000, kemudian dia gantikan saya 15.000, kan mirip. Tetapi ini tidak diizinkan syariat. Nah, seperti ini, saya kasih pinjam kamu uang 10.000, kamu ganti 15.000, itu sama dengan jual beli. Kamu beli air ini bukan air saya, cuma titipan, tapi saya jual. Maka jual beli yang seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena saya tidak punya kuasa memberikan air ini kepada si pembeli, karena ini bukan milik saya. Ketika si pengrajin menyetujui, menyanggupi pesanan dari si pembeli ini, dan dia kerjakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh si pembeli, maka jual beli ini juga boleh di dalam syariat. Jadi pesanan. Jadi yang pertama, jual beli barang yang sudah ada, stok. Yang kedua, jual beli barang yang belum ada, pesan.
Nanti itu ada bab sendiri juga namanya bab salam. Wa thalithu bayu ainin ghaibatin lam tusyahad lil muta'aqqirin fala yajuzu bai'uha. Yang ketiga, jual beli barang yang tidak dilihat oleh dua orang yang berakad. Ini tidak boleh. Jadi misal saya mau jual ruko. Rukonya di mana? Rukonya ada di Sangir. Sementara saya nggak punya ruko di Sangir. Jadi ini ada apa namanya? Ada pengecualian-pengecualian. Terus wal muradu bil jawazi fi hadhihi thalatha, yang dikehendaki boleh menjual barang yang tidak ada di tempat akad. Wa qad yuj'alu qawluhu lam tushahad bi annaha in syuhidat thumma ghabat indal aqdi annahu yajuzu walakinna mahalla hadha fi 'ainin la tataghayyar ghaliban fil muddatil al-mutakhallilati bainal ru'yati wasyira'. Yang dikehendaki pertama begini, barang itu kita lihat, kemudian ketika selesai akad barang itu hilang. Contoh, saya menjual kambingnya mana? Oh, kambing itu saya lagi gembalakan di Tanah Abang, lagi makan di Tanah Abang atau di Kulisati, lagi diikat di situ. Oh ya, pas dilihat, oh ya, kambingnya ada. Kemudian datang ke rumah saya, si pembeli datang ke rumah saya, melakukan jual beli. Kambingnya mau jual apa? Oh, saya mau jual 2 juta. Maka ketika selesai dia bayar, ketika mau diambil kambingnya lepas. Apakah jual beli ini dibatalkan? Tidak. Kecuali dibatalkan kalau disetujui oleh si penjual. Tetapi kalau penjual tidak mau membatalkan, maka penjual harus memberikan kepada si pembeli barang yang sama atau serupa atau sebanding dengan kambing yang dia perlihatkan pertama. Jadi misal saya kasih kambing yang agak besar, maka ketika saya bilang, oh sudah, nanti saya kasih kambing yang lain, jangan kasih kambing yang kecil, harus yang sama. Wa yasihu bayu kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukun, dan sah jual beli semua perkara yang suci dan yang bermanfaat dan yang dimiliki sendiri. Wa saraha al-musannifu bi mafhumin hadhil asya' fi qawlihi wa la yasihu bayu ainin najasatin, dan tidak sah jual beli barang najis. Wala mutanajjisatin, dan tidak sah jual beli barang mutanajjis. Ka khamrin, seperti khamar, tidak sah. Jadi ada alkohol yang kita pakai di minyak wangi sama alkohol yang dipakai untuk minum. Kalau alkohol yang dipakai di minyak wangi itu bukan najis, itu halal. Karena alkohol yang dipakai di minyak wangi itu hanya untuk gasnya, bukan untuk diminum. Sedangkan alkohol yang dipakai untuk mabuk-mabukan itu menurut saya adalah air najis. Maka beda orang yang sholat membawa botol minyak wangi yang ada campuran dengan alkohol, itu tetap sah sholatnya, dibanding orang yang datang masuk sholat bawa botol minuman beralkohol, minuman khamar, walaupun sudah tidak ada air, maka botol itu masih najis. Maka orang yang bawa botol khamar itu sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena di tempat sholat dia ada najis. Jadi beda, harus dibedakan. Alkohol untuk minyak wangi sama alkohol untuk minum, itu beda. Nanti kalau kita bilang semua alkohol itu najis, orang yang jual minyak wangi dosa semua. Ya, jadi beda. Waduhnin mutanajisin, dan juga tidak boleh jual minyak yang kena najis. Wa nahwihi.
mimma la yumkinu tathhiruhu, dari perkara-perkara yang tidak bisa disucikan. Jadi kalau misal kita jual sepatu, kita jual sendal, kita jual pakaian yang terkena najis, itu masih bisa. Karena apa? Karena masih bisa disucikan. Tapi kalau minyak kelapa, ya, minyak kelapa bercampur dengan kotoran, minyak tanah bercampur dengan kotoran, nah, itu sudah tidak bisa kita jual. Karena apa? Karena ini sudah tidak bisa disucikan. Tapi kalau baju, pas lagi jual diberaki burung, pas lagi jual dikencingi atau kena apa, maka itu tetap masih bisa dijual dengan syarat disucikan dulu. Memang dulu sebelum mempelajari begini, saya menganggap yang boleh dipakai sholat hanya minyak wangi yang dari Arab itu, yang pakai roll, yang dari bibit itu. Tapi ternyata alkohol itu punya bagian-bagian, ada alkohol yang najis, ada yang tidak najis. Jadi alkohol yang diciptakan, yang dibuat untuk diminum, itu dinajiskan oleh syariat. Tapi kalau alkohol yang digunakan untuk untuk minyak wangi, itu tidak bisa diminum. Itu bahaya itu kalau diminum. Alkoholnya beda. Alkohol yang kita pakai buat bersihkan luka, coba minum. 75% dari kadar alkohol, coba minum, punya tercabut teripang. Beda. Jadi alkohol yang difermentasi untuk pengobatan, yang difermentasi untuk gas, itu tidak sama dengan alkohol yang digunakan untuk minum, karena kadar alkoholnya beda. Bab jual beli ini gampang ya. Jadi bab jual beli ini kejadian sehari-hari. Nanti kalau sudah selesai, nanti akan sambung di bab riba. Sudah mau masuk bab riba. Jadi yang kejadian ini saya sendiri pernah alami. Jadi waktu itu saya mau beli sepatu sekolah buat anak saya. Pas lagi buka-buka satu aplikasi, oh ini sepatu bagus. Jadi pakai sistem COD. Jadi itu Shopee, Tokopedia, Lazada, itu sah bilisan di situ. Itu namanya baik fi zimmah yang tadi, bagian yang kedua. Jual beli barang secara pesan. Jadi karena canggihnya teknologi, kalau zaman dulu jual beli itu kan baik si pembeli dan si penjual itu harus saling berhadapan. Sekarang si pembeli dan penjual cukup dengan WhatsApp, cukup dengan telepon, sudah bisa memesan barang. Maka jual beli yang terjadi yang ada di Tokopedia atau di Shopee itu sah, kita pesan dulu itu sah, secara syariat itu juga boleh. Cuma yang terjadi kepada saya dulu, beberapa bulan lalu, saya mau beli sepatu, pakai sistem COD, ya, pakai sistem COD. Kemudian sampailah paket itu di rumah. Sebelum saya bayar, saya periksa dulu, dibuka. Pas saya buka, isinya bukan sepatu tapi sendal. Jadi mereka jual sendal dengan harga sepatu. Langsung saya tolak, saya bilang ini saya kembalikan. Maka kemudian bilang, oh Pak, nggak bisa, ini Bapak harus bayar ini bukan. Yang saya pesan sepatu, bukan sendal. Jadi secara dasarnya kita membeli di Shopee, di Lazada, di Tokopedia atau dimanapun aplikasi itu hukumnya sah. Cuman kadang-kadang ada oknum yang suka mencoba-coba. Dan ternyata setelah saya teliti, setelah saya cari tahu, kalau kita bikin sistem COD, ternyata si pengirim barang itu sudah membayar kepada orang yang mengirim barang. Misal saya, Habib Alwi ini kurirnya, ketua ini pembelinya. Ketika si pembeli memilih untuk melakukan COD, bayar di tempat, ketika barang sampai baru bayar. Ketika saya kirim barang kepada si kurir JNE atau JNT, itu si kurir sudah transfer uang kepada saya, sudah transfer uang ke Shopee. Kemudian dia bawa ke si
pembeli tinggal ganti uang. Ketika si pembeli sudah mengatakan uangnya itu sudah diterima barangnya, maka sopek langsung mentransfer uang saya kepada saya. Kalau tidak ada masalah. Kalau ada masalah, nanti misalnya saya bayar, kemudian dari kurir, katanya dari JNT-nya, dari orang Shopee-nya datang kepada saya untuk tukar barang. Jadi agak ribet memang. Itu karena apa? Menjadi rancu karena oknum. Jadi kalau kita pesan yang online itu sah. Online itu sah. Cuman kadang-kadang begitu. Seperti di gambar. Misal begini. Di gambar dia taruh barang gambarnya yang mewah. Pas sampai di kita barangnya tidak sesuai gambar. Itu kalau mau kita batalkan boleh. Kita batalkan. Tidak dosa. Itu masalahnya. Kualitas. Iya, jadi kalau sesuai, jadi kalau dia tunjukkan gambar, dia tunjukkan gambar seperti kami juga. Kalau saya kerjaannya kan hari-hari jualan barang di toko. Kalau misal saya jualan sofa, kan tidak mungkin saya bawa sofa itu, pikul sofa itu bawa ke toko. Kok ini ada barang model begini, harga begini, kan tidak mungkin. Saya hanya bawa kok fotonya seperti ini, gambarnya seperti ini. Ya, sofa yang begini, sofa ini harganya begini. Ketika saya bilang, oh sudah bawa, baru saya bawa. Gitu. Jadi apabila saya bawa, misal toko itu pesan sofa tipe A, tapi yang saya bawa tipe B, maka si toko berhak untuk, oh enggak, saya tidak mau yang model ini, kamu kembalikan. Maka si toko, si pembeli berhak untuk menolak barang jualan yang tidak sesuai. Ada lagi? Jadi ketika serah terima itu sudah terjadi akad. Jadi ketika penjual sudah menunjukkan barang, sudah menunjukkan foto barang, kemudian si pembeli sudah mentransferkan uang, maka di situ sudah terjadi akad jual beli yang sah, sudah saling ridho. Faslun fi riba, bab menjelaskan tentang riba. Bi alifin maksuratin lughatan az-ziyadah. Riba dengan alif maksurah, alif layyinah, alif maksurah itu artinya az-ziyadah, tambahan. Wa syar'an muqabalati iwadin bi akharin majhulin at-tamasul fi muayyan syar'i halatil aqdi aw ma ta'khiri fil fil iwadaini aw ahadihima. Jadi intinya mengakhirkan barang gantian, jadi seperti minjam uang. Wa riba haramun wa innama yakunu fil dhahabi wal fiddati wa fil mad'umat. Riba ini haram hukumnya untuk perkara emas, perak, dan makanan pokok. Jadi riba itu aslinya az-ziyadah, menurut bahasa itu artinya az-ziyadah. Maksudnya apa? Mencari lebih. Riba itu maksudnya mencari lebih. Maka jual beli yang ada, semua orang pasti mencari lebih. Semua orang pasti mencari lebih. Maka yang diharamkan di dalam agama, mencari lebih itu di dalam apa? Emas, perak itu semua diwakilkan dengan uang dan makanan pokok. Terus gimana caranya kalau kita mau cari untung? Misalnya kita ini penjual emas, kita ini penjual perak, atau kita ini orang yang memiliki emas, orang yang memiliki bahan makanan pokok. Maka yang pernah terjadi zaman sahabat dulu,
Waktu itu ada kurma yang kurma yang bagus mau ditukarkan dengan kurma yang buruk. Itu kurma yang buruk itu dilebihkan daripada kurma yang bagus. Jadi kurma yang bagus itu kurma yang satu itu dari satu tempat ini, kurma yang bagus. Kemudian karena dia mau banyak, dia tukarkan dengan kurma yang kualitasnya agak rendah tapi dua tempat. Ketika diketahui Rasulullah, maka itu dilarang. Maka caranya gimana? Kurma yang bagus ini diuangkan dulu, dijual dulu, kemudian hasil jualannya itu untuk beli kurma yang lebih murah, sehingga kurmanya lebih banyak. Maka riba itu tidak boleh seperti kalau kita uang 10.000, uang dengan uang, itu tidak boleh sama sekali. Jadi uang dengan uang atau makanan pokok dengan makanan pokok. Karena pada zaman sahabat kurma itu termasuk makanan pokok. Kalau kita sekarang ini apa? Beras. Kurma itu seperti beras. Wa hiya ma yaqsudu ghaliban li ta'ani iqtiyatan atau tafaqquhan atau tadawiyan wa yujra riba fi ghairi dzalik. Maka kalau selain dari tiga perkara ini, maka riba tidak berlaku, tidak bisa dinamakan riba. Wala yajuzu bai'uz zahabi bil-zahabi walal fiddati kadzalik. Walal fiddatu kadzalik. Maka tidak boleh jualan emas dibayar pakai emas. Tidak boleh jualan perak dibayar pakai perak. Tidak boleh. Lah, kalau uang itu kan gantian dari emas, maka emas itu tidak boleh dihutangkan. Ini menurut syariat. Emas itu tidak boleh dihutangkan. Karena apa? Karena emas itu ada perubahan harga. Ketika jadi inflasi, emas jadi mahal. Ketika mata uang kuat, emas turun. Yang jadi perkara apa? Emas ini dia ikut harga pasar. Dia ikut apa ya? Dia ada berubah-berubah. Hari ini misal 1 gram 100.000. Besok dia bisa jadi 110.000 atau bisa jadi 90.000. Maka emas ini tidak boleh dihutangkan, tak boleh. Kecuali emas-emas yang sudah jadi perhiasan. Itu kan barang dagangan, bukan emas batangan, beda. Illa mutamathilan, kecuali sama. Jadi maksudnya ini, saya pinjam kepada satu orang emas 1 gram, maka nanti satu waktu kalau saya mau ganti harus emas 1 gram. Terserah harganya sudah berubah. Misalnya gini, waktu saya pinjam sama kamu kan emas 1 gram harganya 100.000. Pas nanti bulan depan saya cek harga emas sudah 200.000, maka kamu harus ganti saya 200.000. Tidak begitu. Terserah, kalau emasnya sudah 200.000, tetap dia beli emas 1 gram, kemudian dikembalikan, nih emasmu 1 gram. Tapi kalau misalnya gini, saya kasih kamu emas saya pinjam kamu emas 1 gram. Waktu itu emasnya 100.000. Pas mau diganti emasnya 200.000, saya kasih uang 200.000, itu udah masuk riba. Atau pas mau saya ganti emasnya turun, itu merugikan si peminjam. Maka kalau untuk emas dan untuk makanan pokok atau uang itu harus sama. Dia pinjam 10.000, dia harus ganti 10.000. Dia pinjam 100.000, dia harus ganti 100.000. Maka sistem perbankan itu agak apa? Kalau sistem perbankan itu, kalau contoh seperti bank muamalah, kalau yang konvensional jelas-jelas nggak boleh. Kalau yang konvensional, karena kalau yang konvensional
pinjam uang 100 juta. Pinjam uang 100 juta, setiap bulan kamu setor, misal kamu setor 2 juta selama 3 tahun. Oh enggak, selama 6 tahun. Kalau dia 2 juta, berarti 1 tahun 24 juta. 6 tahun dia jadi 144 juta. Betul? Maka ini jelas nggak bisa, haram. Kalau yang bank-bank syariat, itu ada hilah. Jadi seperti kalau contoh kemarin waktu saya di sekolah anak dicontohkan bank muamalat. Jadi ketika bank muamalat itu baru buka, itu ustadz kami itu pergi ke bank itu, cari tahu cara pinjam uangnya seperti apa. Nah, jadi kalau misal ada orang pinjam uang 100 juta, itu pihak bank langsung potong uang katanya kurang lebih 8 juta dengan alasan itu untuk biaya akad, bayar notaris, bayar ini. Tapi gantinya 100 juta. Itu memang mengatakan secara fikih yes oke. Tapi dalam hati itu semacam nggak terima. Secara takwa itu nggak bisa. Secara fikih itu hilahnya itu. Secara fikih oke. Karena di situ akadnya itu tidak mengatakan kamu ribanya bunganya sekian persen. Nggak dibilang seperti itu. Itu secara fikih. Tapi secara hati itu masih jamang gitu untuk mengatakan halal atau tidak. Maka yang paling bagus kalau ada orang bank itu, yang paling bagus itu pihak bank itu pernah saya usulkan ke BSI. Pas itu saya ketemu dengan Fauzi, anak mantunya Fadli ya. Dia kan waktu itu masih pegang BSI di mana di sini Megamas. Pas itu dia kunjungan ke toko saya. Waktu itu saya ada rencana mau ambil mobil waktu itu. Maka ditawari. Saya bilang, kalau kamu mau saya kredit mobil sama kamu, sama Bank BSI, kan waktu itu dia hanya tanggung 20% dari harga. 20%. Jadi saya tanggung 20%, sisanya itu dikredit. Jadi waktu itu harga mobilnya 360 juta. Maka pihak bank hanya menanggung dari 20% 72 juta, taruhlah 75 juta. Berarti pihak bank hanya menanggung 285 juta. Harga kan 360 juta mobil. Saya harus bayar ke dealer 75 juta uang muka. Adapun sisanya 285 juta itu ditanggung oleh pihak bank. Nah, yang saya kredit di pihak bank waktu itu dikasih saya setiap bulan 20-an juta sekian. Pokoknya ada ketambahan. Maka saya bilang sama beliau, sama Pak Fauzi itu, kalau kamu mau saya kredit mobil ini melewati Bank BSI, yang pertama mobil ini harus kamu beli full. Mobil ini harus kamu beli full, sehingga mobil ini berpindah hak mulai dari dealer pindah menjadi hak milik bank. Ya, pindah menjadi hak milik bank. Setelah pindah menjadi hak milik bank, maka bank berhak mau jual berapa saja. Dan saya kredit kepada bank tidak menggunakan bunga. Jadi begini contoh, mobil harga 360 juta,
dibayarkan bank secara full ke dealer 360 juta, sehingga mobil itu sudah pindah hak milik menjadi miliknya bank. Jelas kan? Ketika mobil sudah menjadi hak milik bank, bank mau kreditkan kepada saya 500 juta, itu halal. Kenapa? Karena mobil ini sudah menjadi hak milik bank. Tapi kalau misal yang pertama, yang option pertama yang kepada saya kasih uang 75 juta ke dealer, kemudian sisanya dibayarkan oleh bank dan sisanya itu yang saya kredit, maka seperti saya pinjam uang di bank. Paham? Jadi kalau misal jual beli begini, jual beli ini dari pabrik, gitu, dari pabrik Le Mineral. Kalau saya bilang sama pembeli, ini Le Mineral ini harganya 4.000, pabrik kasih ke saya 3.000, saya bilang 4.000. Nanti kalau kamu mau beli, kamu bayar aja 2.000 ke pabrik, gitu. Sisanya tinggal saya tambah ke pabrik. Nanti kamu sisa uang yang saya tambah ke pabrik itu kamu cicil kepada saya jadi 3.000. Kan harusnya kan tinggal tambah 2.000, dia jadi 3.000. Itu nggak boleh. Tapi kalau air ini sudah saya beli dari pabrik, ini air saya beli harga 2.000, saya jual 1 juta, halal. Karena ini sudah jadi hak milik saya sepenuhnya. Jadi tidak ada unsur riba di situ. Maka saya bilang sama Pak Fauzi, kalau mau bikin ini kan bank syariat, kalian ini bank syariat. Jadi kalau bank syariat itu ya syariat yang sebenar-benarnya gitu. Pegadaian syariah, pinjam uangnya syariah. Terus dibilang bank kan harus punya untung. Iya, bank harus punya untung. Maka kalau ada yang datang pinjam uang sama kamu, ada yang pinjam uang sama bank, maka bank bilang, kamu mau jaminkan apa? Saya mau jaminkan rumah. Oh, oke. Maka rumahnya dilihat, kemudian dihargai. Rumah ini kalau dijual lagi kurang lebih misal 200 juta. Nah, sekarang bank bilang, sekarang rumahmu akan dibeli bank seharga 150 juta. Nah, terus saya tinggal mana? Sudah, kamu jual dulu ke bank. Bisa sertifikat, dikasih uang ke bank, bank kasih uang ke dia 150 juta. Saya bilang sama Pak Budi, 150 juta. Setelah itu, rumah yang sudah dibeli bank dijual lagi kepada orang itu. Dijual lagi. Jadi begini, Pak Imam orang bank, ya, Pak Imam orang bank. Saya punya Putri Dana. Pak Imam, saya mau pinjam uang di bank. Mau pinjam uang berapa? 150 juta atau 100 juta. Jaminannya apa? Itu sama tuh mobil saya. Maka mobil saya dinilai dulu, ditakar dulu nilainya berapa kira-kira. Oh, mobil ini kalau dijual bisa laku 150 juta sampai 200 juta. Sudah, kamu begini, bagaimana kalau mobilmu itu dibeli oleh saya 100 juta? Nah, saya masih perlu uangnya. Sudah, kamu jual dulu kepada saya. Nah, setelah dijual, maka ketika pihak bank memberikan saya uang 100 juta, maka mobil yang awalnya milik saya itu sudah 100% milik bank. Ya. Saya terima uang 100 juta, bank menerima mobil. Nah, kemudian mobil itu dijual lagi oleh bank, dari bank kepada saya. Nah, kalau kamu mau, ini saya jual mobil ini sama kamu. Saya jual dengan harga 150 juta. Sebenarnya hilah yang paling jelas seperti itu. Jadi tidak terjadi akad pinjam meminjam, tetapi menjadi akad jual beli. Yang pertama, si peminjam, orang yang membutuhkan uang, menjual mobilnya, menjual barangnya kepada pihak bank. Dan yang kedua, pihak bank menjual balik kepada orang yang membutuhkan dana.
maka saya menerima uang 100 juta dan mempunyai hutang 150 juta. Itu nggak haram, itu halal. Tapi kalau yang terjadi di dunia perbankan ya, itu jelas-jelas riba. Memang riba itu agak susah dilepas dari kehidupan masyarakat. Tetapi kita harus berusaha untuk terlepas dari riba. Karena yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan tapi Allah mengharamkan riba. Lam taf'al fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tak mau berhenti dari riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Jadi riba itu perkara yang sangat berat. Maka ketika Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha, ketika beliau sampai di depan pintu surga, di depan pintu surga tertulis as-sadaqatu bi'asri amsalha wal qarnu bi 18. Itu di pintu surga tertulis. Sedekah mendapatkan 10 balasan, meminjamkan uang mendapatkan 18 balasan. Jadi meminjamkan uang itu pahalanya jauh lebih besar daripada bersedekah. Karena apa? Orang kalau sudah datang kepada kita, Pak, ada uang 1 juta atau 500.000. Ini kaciri mau sekolah, ini DP sekolah kita belum dapat bayar. Orang kalau sudah buka suara untuk pinjam uang, berarti orang ini dalam keadaan kepepet. Dan dasar dari saling meminjamkan uang itu apa? Saling bantu-membantu. Maka kok ada orang yang mengambil manfaat dari kesulitan orang, itu sangat tidak disukai oleh syariat. Sementara kalau kita sedekah kepada orang kaya boleh. Rasulullah aja sedekah kepada Raja Habasyah itu. Rasulullah sedekah kepada raja. Jadi kalau kita kasih sedekah kepada orang, belum tentu orang itu perlu. Kita punya, misal kita picah proyek, terus pas masuk masjid dapat ada masjid, kasih, ambil pengaruh. Siapa yang bisa? Sudah, ambil juga. Kadang-kadang yang kita kasih itu dia tidak perlu. Tapi kalau ada orang sudah datang buka suara mau pinjam uang, pasti orang ini dalam keadaan kepepet, dalam keadaan susah. Makanya pahala orang yang meminjamkan uang itu lebih besar daripada orang yang bersedekah.